Masjid Al-Muttaqin, alhamdulillah 9 ekor sapi, 32 ekor kambing. Lokasi pendistribusian meliputi RW 14, RW 24, Allahu Akbar. Subhanak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan salat Id dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mensyukuri nikmat kita sebagai orang yang beriman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afnah, wa an sababihi fima ablah, wa malihi min aina iktasabahu, wa fima anfaqahu, wa madza amila fima alima. Nanti pada hari kiamat, dan kita pasti di padang mahsyar semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sejak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir akan kumpul semuanya, dan tidak bisa bergerak kedua telapak kaki kita kecuali tanya 4 masalah. Yang pertama tentang terkait dengan umur, untuk apa dihabiskan. Setiap orang pasti umurnya berbeda-beda. Ada yang baru lahir meninggal, ada yang 5 tahun, 3 tahun meninggal, ada yang 15 tahun meninggal, 20 tahun meninggal, 25 tahun meninggal. Bahkan jarang umur 80 tahun itu meninggal. Kebanyakan yang meninggal itu adalah anak-anak muda. Jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu umur kita, bagaimana cara menghabiskan itu? Kepada umur yang sudah tua, ya, di atas 60, hati-hati. Karena Rasulullah mengatakan, umurku ini, umur umatku itu antara 60-70. Jadi sudah diingatkan. Bukan berarti yang muda itu tidak diingatkan. Umur yang paling baik itu adalah di ujungnya baik. Kalau kita lihat hadis arba'in adalah orang yang baik adalah orang yang di ujungnya baik, yang disebut husnul khotimah. Jadi kalau 70 tahun atau 60 tahun ya,
atau baru pensiun, dia sadar, tobat. Dia mendekatkan diri kepada Allah, belajar, mau ke masjid. Jangan ditertawakan, justru kita harus bangga, alhamdulillah. Jangan kita mengatakan, kemana saja dulu waktu masih muda. Justru kita harus bangga, alhamdulillah di ujungnya baik. Yang repot itu bekas kiai, bekas ulama, bekas orang soleh, lantas dia jadi bajingan. Dia membantah ajaran-ajaran Allah dan dia tidak suka dengan ajaran Islam, lantas dia mati su'ul khotimah, summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi oleh karena itu, kepada yang sudah tua-tua, jangan putus asa. Karena putus asa itu adalah bukan sikap orang beriman. La tai'as mir rahillah, innahu la ya'asu mir rahillah ilal qaumul kafir. Janganlah putus asa dari rahmat Allah. Orang yang putus asa dari rahmat Allah hanya orang-orang kafir. Kita sebagai orang beriman harus optimis. Di ujung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Adha yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang anak muda. Ini khusus kepada yang masih muda, alhamdulillah. Yang mudanya luar biasa banyak. Ditanya untuk apa digunakan. Jadi pertanyaannya, saat muda itu untuk apa digunakan? Tentu anak muda yang baik itu adalah anak muda yang selalu taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada kedua orang tua, dan baik terhadap tetangganya, bermanfaat untuk bangsa. Itu adalah anak-anak muda yang terbaik. Minimal baik untuk dirinya dan keluarganya, minimal. Jadi kalau anak muda sudah menjadi anak-anak yang memang dekat dengan masjid, selalu dia di masjid, insya Allah harapan bangsa ini menjadi harapan yang baik. Karena baik dan buruknya bangsa ini tergantung anak-anak muda. Oleh karena itu, saya menyerukan kepada anak muda, jadilah anak muda yang soleh, jadilah anak muda yang bermanfaat. Jangan jadi anak muda, jangan kita mengatakan mumpung masih muda kita maksiat, itu salah. Mumpung masih muda, kita lakukan saat muda itu untuk menjadi orang yang berguna. Tentu berguna untuk agama, berguna untuk bangsa, berguna untuk masyarakat. Karena orang yang baik itu adalah orang yang memberi manfaat banyak kepada orang lain, bukan hanya manfaat untuk dirinya sendiri. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir anak muda, saya kan masih lama, nanti saja. Paling yang penting kan di ujung. Siapa yang tahu ujung? Contoh ya, anak gubernur kita ya, Ridwan Kamil. Kalau seandainya dia tahu umurnya bakal meninggal saat masih muda, tentu dia tidak akan berangkat keluar. Ini rahasia dari Allah. Makanya kata Allah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Jika saat kematian tidak bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat kalau saatnya. Bahkan Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 78, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Kemana saja Anda berada, kematian pasti akan mengikuti. Walau fi burujim musayyadah, dulu itu ditafsirkannya adalah gedung yang kokoh tinggi. Kalau sekarang, walaupun Anda masuk ke bunker-bunker, kalau saatnya kematian itu pasti mati. Jadi kepada anak muda, jadilah anak muda yang bermanfaat, yang berguna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pertanyaan terkait dengan harta. Harta itu pertanyaan dua kali. Pertama, cara mendapatkannya. Yang kedua, cara menginfakkannya. Jadi masukan, pengeluaran itu ditanya. Kita tentu harus bersyukur kepada Allah ya. Ini Allah memberikan kesempatan kepada kita. Karena kata Rasulullah dalam salah satu hadis, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat besar. Tentu dua nikmat besar ini setelah nikmat iman dan nikmat Islam. Yaitu pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang. Sehat di sini luas ya, bisa sehat fisik, sehat rohani, sehat kantong, termasuk sehat harta. Nah, yang sehat harta ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada Allah. Di antaranya adalah kurban. Jadi kurban ini bukan ibadah gantian ya antara suami istri, anak dan sebagainya.
ibadah yang wajib dilaksanakan bagi setiap orang yang beriman yang mampu. Kenapa? Karena ada hadis, man wajada sa'atan walam yudhi fala yakribanna musallan. Barang siapa yang luasa rizkinya tapi dia tidak kurban, jangan mendekati tempat sholat kami, kata Rasulullah. Tentu ya, kalau satu keluarga itu wajibnya cuma satu orang ya, satu orang dan atas nama dirinya dan keluarganya satu domba. Tentu domba yang paling bagus ya, bagusnya domba yang paling bagus, idealnya. Tapi sapi juga boleh, kerbau juga boleh, onta juga boleh. Yang dilarang itu ya kalau gurame 1 kuintal tidak boleh ya, karena jenisnya telah ditentukan. Kuda pun tidak boleh walaupun harganya mahal. Ayam 100 ekor biar mudah dibagikannya, kan ini ibadah sosial ya, tidak bisa karena jenisnya sudah ditentukan. Jadi domba boleh satu keluarga satu atas nama dirinya dan keluarganya. Idealnya dipotong sendiri. Kenapa? Karena kata Rasulullah, kulu wadakhiru watasaddaqu, makan, simpan dan sedekahkan. Jadi idealnya itu adalah, makanya kenapa sholat Idul Adha itu disunatkan tidak makan dulu, puasa dulu. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu disunatkannya makan dulu. Kalau Idul Adha disunatkan tidak makan dulu. Kenapa? Makan daging kurban. Rasulullah itu makan daging kurban. Jadi kita makan belanja dulu ke pasar kemarin. Jadi belanja untuk hari ini makannya adalah dari pasar. Padahal Rasulullah itu makan daging kurban. Itu idealnya. Itu lebih bagus. Usahakan seperti itu. Dan kalaupun dimasak gitu ya. Jadi kalau umpamanya tadi domba 10 ekor umpamanya dipotong. Lantas kalau memang pemiliknya ada yang minta pahanya, silahkan ambil. Tapi saatnya dimasak, rame-rame makan. Pestanya umat Islam selama setelah sholat Id sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah, ba'da sholat asar, itu disunahkan. Dan itu yang paling baik, amalan yang paling baik. Rasulullah menyampaikan dalam satu hadisnya, ma'amilat nu adam yauman nahri amalan ahabbu ilallah min iraqati dami. Tidak ada satu amalan yang paling aku sukai, yang paling aku cintai pada hari nahar. Hari nahar kapan? Ba'da sholat Id. Tapi sholat Idnya kan ada yang kemarin, ada yang hari ini, dua-duanya benar. Kita tidak usah ribut. Perbedaan yang namanya sifatnya ijtihadi dalam masalah furu itu tidak mustahil bisa sama. Kita harus legowo dengan perbedaan. Jadi yang kemarin juga benar, yang hari ini juga insya Allah benar. Jadi yang kemarin itu kalau dia habis sholat terus motong, ya benar juga. Asal dia yakin gitu. Karena kalau kita lihat dalam hadis arba'in, ambillah yang yakin, tinggalkan yang ragu. Nah kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sholat Id hari ini berarti ragu dengan hari kemarin, yakin dengan hari ini. Tapi yang kemarin sholat berarti yakin dengan hari kemarin. Itu biarkan saja, sama-sama kita orang beriman. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara. Perpecahan itu hukumnya haram dan dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau harta ini, maaf ya, Rasulullah sampai menyampaikan begini, la yajtami'ul iman was-suhbi la yajtami'ul iman was-suhbi qalbi mu'min abadan. Idza dakhalal iman kharajal bukhlu wa idza dakhalal bukhlu kharajal iman. Jadi kata Rasulullah, la yajtami'ul iman was-suhbi qalbi mu'minin abadan. Idza dakhalal iman kharajal bukhlu wa idza dakhalal bukhlu kharajal iman. Tidak pernah menyatu, tidak pernah berkumpul, tidak pernah bersama-sama antara iman dengan bakhil, cap jahe, pedit. Bakhil itu pedit, ya bakhil itu bahasa Arab. Tidak pernah berkumpul, tidak pernah bersama-sama, tidak pernah menyatu antara iman dengan bakhil. Jika masuk imannya ke dalam dadanya, bakhilnya yang keluar. Tapi jika masuk bakhilnya, imannya yang keluar. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kurban. Jadi kalau yang belum kurban hari ini, masih ada kesempatan. Kalau yang Sabtu Idnya, masih ada kesempatan sampai hari Selasa ba'da asar.
Kalau yang idnya hari ini masih ada kesempatan sampai hari Rabu ba'da asar. Kenapa tadi? Karena kata Rasulullah, yang namanya kurban itu bukan ibadah gantian, tapi ibadah tahunan bagi orang yang berkecukupan, bagi orang yang mampu. Kayak zakat. Zakat itu wajib setiap tahun. Kalau petani setiap panen. Tetapi pada umumnya setiap tahun. Kalau profesi itu dikiaskan, ya, dianalogikan kepada pertanian, setiap panen, panennya biasa sebulan sekali. Jadi kalau 653 kg beras, dia punya penghasilan seperti itu, wajib dikeluarkan 2,5%. Itulah kita sebagai orang beriman, peduli dengan orang-orang miskin. Jadi orang miskin itu dalam Islam memang itu adalah bagian dari kita. Sampai Rasulullah mengatakan al-aghniya'u qala'i wal fuqara iyali fa idza bakhila wuqara ala iyali adzaqtuhum bibali wala ubali. Orang-orang kaya ini adalah wakil-wakilku. Orang miskin itu adalah keluargaku. Jadi kalau wakil-wakilku kikir, bakhil terhadap keluargaku, tunggu sajalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi ya, kita sebagai orang beriman, harta adalah sarana. Kita tidak dilarang mencintai harta, tetapi cinta kepada harta tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, dan jihad di jalan Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan cinta yang 3 tidak boleh terkalahkan oleh cinta yang 8. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amalun iktarabtumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawunaha habba ilaikum minallahi wa rasulihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi innallaha la yahdil qaumal fasikin. Surat At-Taubah ayat 24. Jadi kita mencintai harta itu harus karena Allah. Oleh karena itu cara mendapatkannya, cara mengeluarkannya harus benar. Cinta kepada orang tua itu cinta yang 8, itu cinta bawaan, gharizah, insting, naluri. Tapi kalau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada jihad di jalan Allah, bukan cinta bawaan, cinta yang harus diikhtiarkan, diusahakan. Tanpa ikhtiar tidak bisa. Tapi kalau cinta yang 8 termasuk kepada orang tua, apa hukum itu kalau diterjemahkan letterlek itu bapak, bapak-bapak kamu, tapi tafsirnya itu adalah ibu, bapak, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Wa abnaukum, ibnun itu kan anak laki-laki, tapi tafsirnya adalah anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan, dan terus ke bawah. Yang lainnya sama. Oleh karena itu yang 8 ini tidak boleh mengalahkan cinta kepada yang 3, yaitu cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, dan jihad di jalan Allah. Dan kita diberi contoh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mencintai Ismail itu luar biasa. Kenapa? Karena 100 tahun tidak punya anak. Dari istri yang pertama Sarah, dan Sarah ini adalah darah biru, orang ningdat. Lantas Sarah meminta kepada suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikahi Siti Hajar. Dan Siti Hajar itu orang kulit hitam, dia budak. Jadi dia tidak cemburu kalau nikah dengan Siti Hajar. Lantas dinikah dan ternyata melahirkan seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam. Kenapa Ismail bisa soleh? Ibunya solehah, bapaknya soleh. Oleh karena itu kita kalau ingin punya anak, punya cucu soleh, solehah, terutama ibunya yang harus solehah. Makanya dalam Islam, dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan yang solehah itu adalah perempuan yang taat beribadah kepada Allah, dan dia bisa menjaga dirinya apabila suaminya tidak ada. Mafhum mukhalafahnya, apalagi kalau suaminya ada. Itulah orang yang beriman. Jadi Ismail itu adalah satu-satunya harapan pelanjut dari Nabi Ibrahim. Ternyata Allah meminta untuk dijadikan kurban. Bayangkan, Ismail kita siapa? Apakah harta, apakah istri, apa suami kita?
apakah orang tua kita, apakah jabatan kita, apakah kedudukan kita, itu tidak boleh mengalahkan kepada perintah Allah Subhanahu. Makanya Ismail karena dididik oleh Siti Hajar yang solehah, kalau itu perintah Allah laksanakan segera. Insya Allah kami termasuk orang-orang yang sabar. Begitu hebatnya. Itu tidak bim salabim, ada ikhtiar. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, itu cinta yang harus diikhtiarkan, dididik, dibina, ditarbiyah, supaya menjadi orang yang beriman yang baik. Makanya Allah dalam Quran surat At-Tahrim itu ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk seperti itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu indahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah Idul Adha yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul, termasuk Nabi Ibrahim, seluruh nabi mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang jujur. Pintar jujur, tidak pintar juga jujur. Pejabat harus jujur, jadi pemimpin harus jujur, jadi orang biasa pun harus jujur, bahkan jadi budak pun harus jujur. Kalau Anda ingin masuk surga, jadi jujurlah. Dan orang yang punya harta dan dia termasuk kurban, itu jujur dalam hatinya sehingga dilaksanakan dalam kehidupan, dalam kenyataan. Makanya Rasulullah menyampaikan kepada kita, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian jujur, karena jujur itu mengantarkan kepada kebenaran dan kebenaran mengantarkan ke surga. Marilah sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana dzunubana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu